Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tutorial cara mengolah data model ARIMA. Nah, di sini saya sudah memiliki data saham Bank Syariah Indonesia. Harga penutupannya dari tanggal 1 Februari 2021 hingga 29 Desember 2023. Baik, langsung saja kita akan menginput terlebih dahulu data ini ke aplikasi Epius-nya. Cara penginputannya bisa menggunakan metode create a new Epius file atau juga dengan menggunakan metode impor. Nah, saya di sini akan menggunakan metode impor. Kita klik file, kemudian import from file, kita cari data kita posisinya ada di mana. Data saham, open. Nah, di sini datanya sudah masuk. Kita tinggal next. Nah, lalu saat muncul tampilan finish, basic strukturnya saya pindah jadi unstruktur karena untuk mempermudah nanti saat pemforecasan, observasinya tinggal kita tambahkan jumlahnya sebanyak forecasting yang kita inginkan. Nah, di sini kita klik finish, lalu selesai. Variabel sudah terinput di dalam aplikasi Epius. Nah, selanjutnya tahapan pertama dalam pengolahan data ARIMA model, kita harus menguji stasionaritas data terlebih dahulu. Untuk pengujian stasionaritas data, variabelnya kita buka dulu, kemudian kita klik view. Nah, untuk metode pengujian stasionaritas itu ada dua. Bisa menggunakan grafik, bisa menggunakan uji unit root test. Kalau grafik, nah langkahnya kita klik grafik, lalu di sini grab optionnya kita klik OK saja, maka muncul hasil grafik dari harga saham kita. Untuk cara membacanya, kita lihat plot dari grafik ini, apakah membentuk pola horizontal ataukah tren. Ya, kalau horizontal, maka data kita sudah stasioner pada posisi level. Tapi kalau membentuk pola tren, baik itu tren meningkat ataupun menurun, maka data kita masih belum stasioner di posisi level. Bisa kita amati pada grafik kita, nilai plotnya masih membentuk pola tren menurun ya, sehingga data kita ini masih belum stasioner di posisi level. Untuk membuktikan bahwa data ini masih belum stasioner, kita bisa menggunakan metode yang kedua, uji unit root test. Nah, ini hasilnya akan lebih akurat ya. Nah, tes tipenya menggunakan augmented decoupler. Untuk tes per unitnya kita posisikan di level terlebih dahulu, lalu klik OK. Dan kita akan amati nilai probability dari uji ADF-nya. Apabila nilai probability masih di atas 0,05, maka data masih belum stasioner di posisi level ya. Kalau lebih kecil dari 0,05, maka data sudah stasioner. Nah, di sini nilai probability ADF kita masih di atas 0,05, maka tadi untuk uji stasionaritasnya pada posisi level masih belum stasioner ya. Nah, selanjutnya kalau belum stasioner, kita akan melakukan proses diferensiasi agar data kita bisa menghasilkan data yang stasioner. Caranya kita klik view, unit root test kembali, lalu pindah posisi ke first difference. Kita klik OK. Nah, di sini kita akan amati nilai probability-nya lagi. Nah, di sini sudah menunjukkan nilai probability lebih kecil dari 0,05, maka data kita sudah stasioner di posisi first difference. Dengan demikian bisa kita ambil kesimpulan bahwa nilai D pada model ARIMA PDQ ini adalah sebesar 1 karena tadi proses diferensiasi 1 stasionaritasnya. Kalau misalnya stasionaritasnya pada level, maka nilai D-nya adalah 0. Ya, kalau proses stasionaritasnya pada posisi second difference, maka nilai D adalah 2. Ya. Kalau tadi untuk data kita nilai D-nya adalah 1, sehingga kita sudah dapatkan untuk nilai D pada model ARIMA kita adalah 1. Selanjutnya kita akan menentukan nilai P dan Q untuk model persamaan kita. Cara mendapatkan nilai P dan Q itu bisa menggunakan metode korelogram, melihat batang-batang korelogram. Nah, caranya bisa kita klik view, kemudian di sini ada pilihannya korelogram. Posisikan korelogram kita pada data stasionaritas tadi. Kita posisi stasionernya di first difference, maka kita klik OK.
Nah, di sini muncul hasil batang korelogram. Yang kita amati adalah bagian batang korelogram partial correlation. Ini untuk menunjukkan nilai AR atau nilai P. Sedangkan kalau autokorelasi ini untuk menunjukkan nilai MA atau juga nilai Q-nya. Yang kita amati adalah batang-batang mana saja yang melewati garis putus-putus ya. Kita amati hanya pada bagian 17 ya, baik di AR atau MA. Nah, kemungkinan kalau 17 ini kan rentang lag optimumnya terlalu jauh. Bisa jadi nanti akan menghasilkan suatu model yang tidak stabil ya. Nah, untuk lebih mudahnya kita juga bisa menentukan nilai P dan Q berdasarkan rekomendasi dari aplikasi Appius-nya. Jadi di sini di aplikasi Appius itu sendiri ada fitur untuk mendapatkan nilai P dan Q rekomendasi dari Appius-nya sendiri. Nah, caranya tadi kita klik proc, lalu pilih automatic ARIMA forecasting. Kemudian untuk maksimal diferensiasinya kita sesuaikan karena stationer di the first difference, maka kita klik satu dan yang lainnya biarkan saja, lalu kita klik OK. Nah, di sini akan muncul hasil rekomendasi dari Appius-nya. Select armanya yang terpilih adalah 2,3. 2 ini untuk menunjukkan nilai AR 2 dan 3 ini menunjukkan nilai MA yaitu 3 ya. Jadi model persamaan yang bisa kita bentuk nanti adalah 2,1,3 ya. Ini model terbaik rekomendasi dari Appius-nya. Nah, selanjutnya model ini akan kita buat persamaannya. Kita tutup dulu. Lalu kita klik estimate equation. Maka untuk membuat persamaannya kita klik quick estimate equation. Nah, lalu di sini kita masukkan persamaan ARIMA kita. Tadi variabelnya adalah penutupan ya. Kita sesuaikan dengan data di sini di lembar kerja kita, variabelnya adalah penutupan. Nah, jangan lupa karena tadi kita proses differentiating di first difference, maka untuk di depan variabel itu akan kita tambahkan huruf D-nya. Itu menunjukkan bahwa data kita terdiferensiasi. Lalu kita tuliskan spasi C, spasi AR. AR-nya tadi nilainya adalah 2. Kemudian MA-nya tadi adalah 3. Nah, ini adalah persamaan ARIMA terbaiknya. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita sudah dapatkan hasil estimasi model ARIMA terbaik 21,3. Ya, nah kita bisa mengamati nilai residual untuk menguji diagnostik stability-nya. Nah, caranya residual diagnostik, kemudian nanti korelogram Q statistik, lag to include-nya 36. Nah, kita lihat ya bahwa datanya tidak ada di bawah 0,05 nilai probability-nya, maka ini menunjukkan bahwa nilai residualnya sudah tersebar dengan rata ya. Nah, kita selanjutnya akan menguji nilai normality-nya. Kita pilih residual diagnostik, kemudian histogram. Nah, kita amati kalau nilai Jar-Goberanya probability-nya lebih kecil dari 0,05, maka data kita sudah terdistribusi secara normal ya. Nah, lalu langkah selanjutnya karena sudah lolos uji diagnostik checking, kita bisa menggunakan model ARIMA ini untuk melakukan forecasting ya. Kita akan melihat nilai di masa yang akan datang, tapi sebelum memforecasting kita harus merubah range-nya terlebih dahulu. Kita ubah range di sini yang awalnya jumlah observasi kita 711, kita bisa tambahkan menjadi 731. Artinya data kita terforecast sampai 30 hari ke depan. Nah, lalu kita klik OK. Sudah continue, yes. No. Nah, kemudian di sini tinggal kita klik forecast. Kalau sudah terubah ya tadi range-nya, kita klik forecast, metodenya pakai dinamik, lalu muncul hasil grafik
variabelnya, dan juga nanti di sini di dalam work file kita akan ada tertambah satu variabel, yaitu penutupan app ya. App itu maksudnya forecastingnya. Hasilnya kita amati sampai bagian bawah, dan awalnya data kita tadi dari 711 menjadi 731, berarti sudah terforecast sebanyak 31 hari. 30 hari ya. Maka di sini data yang bisa kita amati tren dari harga saham Bank Syariah Indonesia ini 1 bulan ke depan kemungkinan mengalami penurunan ya. Nah, oke, baik, demikian untuk penjelasan dari model ARIMA. Semoga yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat bagi kalian. Sampai ketemu lagi di video kesempatan lainnya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.